Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Cukup sulit melacak jejak sang predator, meski ia tidak akan keluar dari daerah wilayah kekuasaan atau teritorialnya. Namun kondisi hutan dengan semak dan rerumputan liarnya membuat saya agak kesulitan. Pada dasarnya King Cobra menyukai daerah yang bersuhu lembab, biasanya di balik tumpukan dedaunan dan ranting-ranting kering. Namun demikian, pandangan mata terbatas dan terhalang oleh semak menjadi salah satu tantangan untuk melacak keberadaan King Cobra besar tadi. Sebuah gerakan di sela-sela semak dan rerumputan kembali membuat saya semangat. Agar tidak lagi kehilangan jejak, saya harus menyusul gerakan tersebut secepat mungkin. Namun tetap harus waspada, karena bisa saja itu hanya pengalih perhatian saja supaya saya lengah dan bisa jadi King Cobra balik menyerang saya. Hei, lihat ini. Ada yang ikat nih. Lihat ini. Ada ular. Kita nemu lagi ular. Kita nemu lagi nih. Satu lagi. Nah, memang benar-benar di sini adalah daerahnya ular. Ini ada ular cincin emas. Ular cincin emas ini adalah makanan King Cobra. Kenapa kita di sini masih bisa nemuin King Cobra? Makanannya masih ada di sini. Jadi dia masih bisa hidup. Selain itu wilayahnya masih luas dan jauh dari mana-mana. Untuk bisa masuk ke sini aja jalannya itu jelek banget. Ini ular gak seberapa berbisa sih. Tapi kalau misalkan sampai matuk, wah lumayan banget. Bisa-bisa ya bengkak lah. Kita lihat dulu mereka. Lihat. Biarpun gerak. Galak banget. Lihat nih. Ularnya gede, lumayan gede. Lihat. Ularnya cukup besar. Dia mendesis. Dan ini adalah cincin emas yang besar banget loh. Karena sebelumnya jarang banget kita nemuin ular cincin emas Boiga dendrophila itu sebesar ini. Lihat. Wih, galak. Lihat. Wih. Ini cara bertahan. Jadi kalau misalkan dia lagi marah atau lagi terpojok, dia bertahannya gitu, menyerang. Di atas ranting pohon seperti ini, ular cincin emas bisa berburu mangsa sekaligus berlindung dari predator ganas seperti King Cobra. Burung menjadi makanan kesukaan ular cincin emas. Gerakan cepat yang dimiliki ular ini sangat bermanfaat untuk menangkap burung ataupun satwa lainnya. Kenapa disebut ular cincin emas? Mungkin pemirsa di rumah juga udah sering tahu ya tentang ular ini. Ular ini warnanya seperti ada gelang-gelang atau cincin, seperti cincin ini melingkari tubuhnya. Sebetulnya warna dasarnya sendiri, warna dasar ular ini tuh berwarna hitam. Cuma karena ada pola-pola cincin tuh makanya disebut cincin emas. Selain itu ular ini jenis ular berbisa menengah. Racunnya sendiri itu hanya berpengaruh terhadap buruannya aja, mangsanya aja. Jadi kalau misalkan gigit manusia paling ya kalau pengaruh-pengaruh juga bengkak palingnya. Meski tidak berbahaya, tetap saja butuh kehati-hatian untuk berinteraksi dengan ular berbisa menengah ini. Gerakan-gerakannya yang sangat cepat terkadang tidak terprediksi. Dan jika sedikit saja lengah, bukan tidak mungkin gigi dan taring ular ini menempel di tubuh saya. Racun bisa menengah ular cincin emas dapat menyebabkan pembengkakan di bagian tubuh yang tergigit. Dan paling parah bisa menyebabkan badan meriang atau panas dingin. Saking asyiknya bermain-main dengan ular berkulit eksotik ini, sampai-sampai saya lupa jika sedang melacak jejak King Cobra. Keberadaan pemegang teritorial di wilayah ini benar-benar membuat saya penasaran. Apalagi ukuran tubuhnya yang hampir maksimal menandakan ular tersebut sangat ditakuti oleh ular-ular lain, baik yang berbisa maupun tidak. Oke, saya puas nih Panji udah bermain-main sama ular yang satu ini.
Saatnya kita kejar lagi king cobranya. Berjalan di bawah terik matahari siang di tengah-tengah padang rumput seperti ini menjadi tantangan sendiri bagi saya. Namun rasa keingintahuan alias penasaran pada keberadaan king cobra yang sempat terlihat sebentar tadi menjadi penyemangat untuk meneruskan pencarian. Benar-benar pencarian yang melelahkan. Ular king cobra yang satu ini tampaknya memang ingin menghindar dan menjauh dari saya. Namun jika tidak sampai menemukan dan berhasil menyentuhnya, saya akan terus penasaran. Dan hal tersebut menjadi sesuatu yang selalu saya hindari dalam setiap petualangan dimanapun dan kapanpun. Wah, hampir saja saya putus asa karena nggak tahu kemana lagi harus mencari predator sejati yang membuat saya penasaran ini. Kemunculan king cobra di balik semak sedikit banyak mengobati rasa lelah seharian menjelajahi hutan hanya untuk bisa mendekati dan berinteraksi dengan ular yang satu ini nih. Udah mulai. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Kewaspadaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. Ini sepertinya adalah tempat di mana king cobra melakukan perburuan makanan, yaitu untuk berburu ular seperti ular poros ataupun ular sanca kecil yang memang hidup di sekitar sini. Serangan dan gertakan dari sang predator king cobra ini menandakan ia tidak senang saya dekati. Sangat agresif dan bahkan jangankan manusia, badak yang hidup di daerah sini, daerah ujung kulon dan sekitarnya itu bisa mati kalau digigit ular king cobra ini. King cobra atau Ophiopagus hana ini merupakan ular pemburu ular. Makanan utamanya adalah ular lainnya seperti ular yang lebih kecil, ya seperti ular kayu, ular jali, atau mungkin ular berbisa lainnya seperti ular kobra. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari king cobra yang dikenal sangat disiplin, menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang ular king cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan Akhirnya kita bisa ketemu juga nih. Ular yang sangat hebat banget. rasa lelah seharian menjelajahi hutan dan berjalan di bawah terik matahari siang yang membakar kulit menjadi bagian dari sebuah perjalanan yang syarat akan makna. Ya, sebuah makna akan keseimbangan alam yang dapat saya petik dan pahami dalam petualangan kali ini. Yeay, jangan lupa terus ikuti petualangan kami selanjutnya ya. Dah.